Materi yang pertama adalah pengertian dari kode etik. Sebelumnya, etik ataupun etika itu merupakan suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam melatih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 28 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 43 dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni tujuan kode etik. Dasar tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Jadi, dasar tujuan kode etik yakni untuk mementingkan anggota atau organisasi profesi itu sendiri. Dasar tujuan ini mempunyai cabang. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi misalkan ada suatu perusahaan ini harus tetap terlihat baik oleh konsumen lainnya. Terus yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Jadi misalkan perusahaan ini harus tetap menjaga dan memelihara kesejahteraan pada anggotanya atau para yang bekerja di perusahaan ini. Lanjut yang ketiga, pedoman berperilaku. Jadi kita harus tetap mengikuti pedoman yang ada pada kegiatan di perusahaan tersebut, harus menjaga tata tertib dan lain sebagainya. Di poin yang keempat, ada peningkatan pengabdian para anggota profesi. Nah, kode etik ini berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Nah, lanjut poin yang kelima, ada meningkatkan mutu profesi. Kode etik ini memuat norma-norma agar para anggota profesinya selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Di poin yang terakhir, ada peningkatan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Nah, dari semua tujuan kode etik dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan juga meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Kode etik ditetapkan oleh dua unsur. Yang pertama ini adalah organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Terus yang kedua ini lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Seringkali negara mencampuri urusan profesi
sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa aksi perdata maupun pidana. Sebagai contoh, jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat cela dari rekan-rekannya. Sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kode etik guru Indonesia. Di sini ada 9. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Nah, yang ketiga, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Nah, yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, yaitu guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan keseluruhan. Yang kedelapan, yaitu guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sasaran pengabdiannya. Yang kesembilan, yaitu guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik guru di Indonesia merupakan alat yang sangat penting dalam pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Kode etik guru di Indonesia juga merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menjalankan tugasnya, baik di sekolah, di luar sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Melalui kode etik guru, masing-masing guru dapat membedakan kepentingan dalam suatu proses pendidikan mana yang harus didahulukan, baik itu hak maupun kewajiban. Mungkin sekian materi yang kami bawa, yang kami sampaikan hari ini. Kita akan menarik kesimpulan bahwa guru merupakan fasilitator dan evaluator dalam proses belajar mengajar. Guru juga merupakan ujung tombak keberhasilan dari setiap siswa yang ada di sekolah. Melalui bimbingan guru, dapat menghasilkan siswa yang kualitas, produktivitas, kompetitif dalam menghadapi perkembangan global yang semakin kuat. Mungkin sekian dari kami kelompok 4 yang membawakan materi kode etik profesi keguruan. Terima kasih.